Oke, welcome to my YouTube channel Tele Champions Club. Nothing is impossible, just do it. Senang banget kita hari ini bertemu kembali dalam channel acara yang kita tunggu-tunggu di Tele Champions Club. Tapi hari ini ada yang berbeda karena bersama dengan bintang tamu saya yang sangat spesial ini. Hari ini kita ada di acaranya AIA Next dalam sesi yang luar biasa, yaitu katalog gue. Jadi nanti podcast kita ini akan di post di katalog gue. Oke. Hamida, Umi, apa kabar? Baik, Bang Roy, alhamdulillah. Baik ya, luar biasa ya. Saya seneng banget loh lihat senyum kamu hari ini. Oke, hari ini ada apa sih teman-teman? Saya ada bintang tamu yang luar biasa hari ini, dan hari ini kita akan cerita sedikit tentang bagaimana perkembangan di telemarketing kita yang terbaru, terupdate. Di mana hari ini saya punya tema adalah good quality and good income gitu ya. Jadi hari ini kita temanya adalah good quality and good income. Ready ya? Siap. Oke, Anida, hari ini mungkin kita ngobrol aja. Boleh nggak kamu perkenalkan dulu dirimu, siapa, di mana online-nya? Silakan. Terima kasih Bang Roy. Ya lovers. Perkenalkan, nama saya Umi Anida. Biasa sih orang panggilnya Anida atau Nida gitu. Kalau sekarang Nida lagi di site Matraman ngerjain produk OCP, cancer. Dan so far ini pengalaman yang baru sih ngerjain produk khusus cancer gitu. Karena kan biasanya lebih kepada asuransi kesehatan kayak mungkin jiwa atau khusus untuk perawat inap perawat jalan. Cuman kalau ini memang khusus produk cancer yang kita jual. Oke, jadi kamu saat ini online di site Matraman ya. Mungkin sebelum kita jauh lebih dalam nih, Anida ini sebelum masuk ke telemarketing di divisi di MTM-nya AIA, sudah berapa perusahaan sebelumnya kamu yang sudah kamu tempat bekerja? Baik, kalau Nida pribadi sih udah total 4 perusahaan ya, asuransi. Dan di bisnis telemarketing juga atau yang beda? Telemarketing. Ada salah satu perusahaan di perusahaan oil and gas, tapi nggak lama, cuma kurang lebih 4 bulan. Tapi selebihnya di telemarketing asuransi. Karena mungkin buat Nida kayak passionnya sih di situ. Dari udah beberapa perusahaan yang Nida datengin sih kayaknya passionnya lebih ke asuransi sih. Jadi ini yang kelima atau yang keempat? Ini yang kelima. Ini yang kelima ya. Yang kelima. Nah, saya dapat info luar biasa banget ya. Anida ini baru beberapa bulan sudah memecahkan rekor gitu di tim kita gitu ya. Nah, itu nanti akan kita bahas ya, Anida. Nah, tapi sebelumnya kamu ini referensi ya? Referensi dari Karojain. Oke, jadi teman-teman, Anida ini adalah referensi dari salah satu telemarketing kita juga gitu ya. Nah, Anida sudah berapa lama jadi kerja di AIA? Kalau di AIA sendiri sih baru 4 bulan ya, Nida gabung di AIA. 4 bulan? 4 bulan, so far 4 bulan, iya. Oke, jadi setelah 4 bulan gimana rasanya setelah gabung di tim AIA, kesayangan kita ini? Masya Allah ya kalau buat Nida Pak. Maksudnya dari perjalanan Nida di telemarketing gitu, kan kita punya banyak company kan yang kita datengin gitu. Semuanya punya karakter masing-masing gitu. Dan di AIA sendiri, walaupun Nida mungkin bisa dibilang baru gitu ya, tapi alhamdulillah apa yang Nida dapat sekarang tuh Masya Allah gitu ya Pak. Maksudnya Nida bisa minimal untuk diri Nida sendiri, breakthrough buat diri Nida sendiri ketika, mungkin kalau Bapak ingat dulu breakthrough-nya itu dalam rangka untuk mecahin komisi. Oh, jadi income dulu ya. Income. Karena mungkin kalau Bapak ingat dulu waktu di training, Nida pernah sempat ngucap di training sama Bang Roy kan. Oke, Nida bikin di AIA Nida 50 juta di bulan kelima. Nida bilang gitu. Ya mungkin itu yang Nida percaya, ucapan doa gitu ya. Dan alhamdulillah itu terjadi bahkan nggak sampai bulan kelima gitu. Di bulan keempat Nida bisa dapat income ya kurang lebih di 50 juta. Wow. Alhamdulillah. Terima kasih AIA. Amazing. Terima kasih. What you say is what you get gitu ya. Iya. Jadi apa yang kita katakan itu yang kita dapat ini. Dia percaya apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Jadi pas kemarin Bang Roy ke floor kan,
Makanya dia sounding kan, Bapak ingat nggak dulu Nida pernah ucap itu dan Lupa ingat. alhamdulillah ya, karena mungkin banyak banget Iya, kan iya, yang iya. trending, cuman ya Nida bisa membuktikan gitu apapun yang Nida sampein, yang Nida ucap, alhamdulillah Allah jabah. Merinding guys, 50 juta guys dalam waktu 5 bulan. Nah, mungkin yang mau Bang Roy tanyain, karena kamu udah manggil saya Bang nih ya, panggilan kesayangan di call center. Anida, tentu nggak mudah ya untuk mendapatkan komisi seperti itu. Tapi kembali lagi nih ke tema kita hari ini, bahwa good QA is good income gitu. Iya. Nah, mungkin saya mau mengulitin di bagian good QA-nya itu gitu ya. Biasanya kan orang nih telemarketing sales tuh kalau udah good income tuh biasanya yang quality tuh agak-agak gimana gitu. Nah, tapi saya melihat kamu juga selama 3 bulan, 4 bulan lu join di sini tuh kok QA lu tuh gila gitu. 100%, tidak ada kesalahan. Nah, itu saya pengen tahu kok bisa begitu sih gitu. Iya. Apa rahasianya? Rahasianya dong, sholat. Enggak. Anda rohani sekali. Enggak bercanda. Maksudnya kalau maksudnya gini, mungkin mau sharing sedikit ya Bang Roy ya. Banyak, nggak apa-apa, Nggak apa-apa ya, jangan sedikit banyak. banyak. Waktu kita lama kok, tenang. Kita kan di sini kerjanya kan di bisnis asuransi ya. Maksudnya yang pasti yang dilihat adalah nggak cuma quantity. Buat Nida pribadi tuh quantity dan quality itu dua hal yang nggak bisa dipisahin. Oke. Gitu. Kita bisa kasih kinerja terbaik kita dilihat dari apa sih? Kalau di sales ya, maksudnya dari selain kita angka ya pasti quality gitu kan yang dilihat gitu. Dan Nida selalu menjaga itu karena buat Nida ketika kita jualan ya kita pakai hati gitu. Dalam arti niatnya dulu nih. Niatnya kita mau ngebantuin nasabah. Kita anggap nasabah itu bagian dari keluarga kita yang memang butuh proteksi, bukan dijadikan objek keuntungan. Jadi lu menganggap ya gimana kalau gue juga jadi nasabah gitu ya? Oke. Jadi Nida pun selalu memposisikan diri Nida sebagai nasabah ketika Nida menawarkan ke nasabah. Dan satu, kita harus confident dulu sama produk yang kita jual. Kalau kita nggak pede, kita nggak percaya diri sama apa yang kita jual, kan gimana kita mau meyakinkan nasabah? Sebenarnya nasabah kalau tahu manfaatnya apa yang dia akan dapat dan akan benefit kita nanti gitu yang akan dia punya, mau 3 juta pun 2 juta pun dia tetap akan beli kok. Yang penting kita bisa ngebuka pikirannya dia, mengeduket dia pentingnya kenapa dia punya asuransi, kenapa dia harus punya asuransi di zaman sekarang, dan dia tetap menjaga itu. Sebenarnya simpel kan Pak Bang Roy ya. Kalau gue baru dapat 2 kan, pertama gue simpulin dulu, nggak apa-apa kalau mau nambahin. Pertama niatnya dulu nih. Niatnya dulu, betul. Niatnya dulu pada saat kita berjualan itu. Pada saat kita jualan kita tidak cuma mau untung dapat komisi doang dong. Iya, betul. Karena kita percaya bahwa setiap komisi itu datang dengan sendirinya kalau kita udah lakukan yang terbaik gitu ya. Betul. Niatnya dulu, terus merasa empati kali ya. Jadi pada saat kita berjualan, apakah jualan kita ini kita merasa bahwa kita ini gimana kalau kita yang menjadi pembeli? Iya. Bagian dari keluarga kita yang butuh proteksi gitu. Terus yang kedua adalah percaya diri kita kepada produk yang kita jual. Oke, percaya diri kita sama produk yang kita jual. Apakah produk yang kita jual ini, ya kita pede dulu. Pede, gitu. Iya. Kita harus yakin kalau produk kita tuh bagus, gitu dijual di market gitu dan mereka akan respon ketika kita menjelaskan dengan. Kadang kalau kita menyampaikan dengan hati, dengan niat yang baik, itu pasti pesan akan sampai ke deliver ke nasabah gitu. Itu yang selama ini mungkin Nida lakukan selama Nida ngejaga quantity dan quality itu buat Nida pribadi, karena kan Ayah itu kan perusahaan besar. Kita tahu kredibilitasnya nggak perlu diragukan lagi gitu. Kredibilitasnya tidak diragukan. Ya, untuk Ayah sendiri. Jadi bagaimana bisa kita meyakinkan nasabah terkait manfaat yang Ayah berikan ke nasabah, dan banyak juga kok nasabah yang klaim ke AIA gitu kan, nggak maksudnya testimoni yang nasabah dapetin dari klaim di AIA. Bahkan dia pernah dapat nasabah itu seminggu yang lalu baru klaim ke AIA itu 1 miliar. Sampai ketika dia tahu ini dari AIA, dia 1 interest. miliar. Itu produk apa? Oh, sempat jiwa. Jadi waktu itu suaminya meninggal dan istrinya klaim dan itu cair 1M. Dan ketika Nida jelasin ini dari AIA, beliau langsung interest dan langsung ikut
Boleh nggak gue bilang, jadi syaratnya pada saat lu jualan itu lu pakai hati, lu yang kedua lu percaya dulu sama produknya, terus berarti lu percaya juga sama company-nya gitu. Jadi ya percaya sama company, which is lu percaya sama sistemnya gitu ya, sama sistemnya, terutama sama AIA-nya gitu ya. Karena kalau Nida pribadi selalu ngambil 4 hal sih dalam berjualan. Ini juga mungkin dapat dari atasan Nida atau mungkin dari mentor Nida yang sering sharing ilmu ke Nida kan. Pertama, kalau kita jual asuransi itu kita percaya dulu sama produk. Produk kita bagus dan kita bisa yakin ke nasabah untuk bisa beli. Yang kedua, kita percaya sama company. AIA, di sini AIA gitu kan. Dia kerjasama dengan BCA, dan BCA kan juga bank besar dan nggak mungkin pilih asuransi yang nggak ada kredibilitasnya gitu kan. Dan yang ketiga sistemnya, sistem karena AIA sudah banyak mencetak orang-orang sukses. Yang ketiga, terus yang keempat leader. Nggak ada leader yang mau menjerumuskan anaknya, sekalipun dia punya treatment masing-masing di lapangan, tapi tujuannya cuma satu, anaknya pengen bisa komisi, bisa sukses dan bisa bawa hasil yang dia kerja di AIA. Gitu. Itu sih. Keren banget ya. Mudah-mudahan kalian yang denger ini terinspirasi gitu ya teman-teman ya. Thank you banget loh. Nah sekarang mungkin kita masuk lagi ke tadi, belum cukup dalam nih. Gue masih penasaran kenapa lo bisa QL itu 100% gitu loh. Sementara sorry banget nih ya. Gue juga dulu pernah jualan gitu, dan QA gue juga dulu bagus, ya, walaupun tapi nggak 100%. Tapi 100% enggak. Ini jujur-jujuran aja nih. Tapi 95, 92 zaman gue online dulu. Nah, penasaran gitu. Pasti kan ada trik atau mungkin yang apa sih istilahnya yang lu lakukan gitu, as simple mungkin yang simple gitu, tapi nggak kita sadari gitu. Ada nggak gitu? Sebenarnya kan kalau kita jualan kita cuma jadi, misalnya ada komunikasi 2 arah kan. Ketika nasabah nanya, ya udah jawab sesuai dengan pertanyaan. Ketika nasabah nanya, kita jawab. Semua pasti jawab juga kali. Iya, maksudnya gini, kadang kan mungkin sebagian orang ada yang mungkin nggak. Contoh ya bang, kayak nanya premi. Ini ada premi tadi berapa? Sebenarnya nasabah cuma bertanya, bukan keberatan gitu. Jadi lu udah takut duluan gitu. Ya, jadi akhirnya kita nggak, itu kan akhirnya menjadi misleading kan. Akhirnya ketika nasabah nanya, jawabnya nggak sesuai atau nggak to the point atau ketakutan. Padahal cuma nanya, bukan keberatan gitu. Terus, boleh nggak gue simpulin? Boleh nggak gue simpulin? Berarti lu menjawab, ya lu berani dulu. Dan jawab sesuai dengan yang dia tanya. Iya. Balik lagi tadi, kalau kita ngerasa pede sama produk kita, kenapa kita harus takut? Gitu. Apalagi kan mungkin premi kita kan gede gitu ya, premi OCP kan besar 2,5. Yang Nida lakukan adalah Nida mindset Nida dulu sih. Yang pertama kali ketika Nida di dunia asuransi kan mindset nomor 1 gitu, mental juga. Nah, ketika kita jualan ya kita pede aja 2,5. Toh emang manfaat terbesar apa yang nasabah dapat gitu. Dan ketika memang dia handling atau keberatan, kita tinggal open mind dia, kita educate kenapa dia open mind ya. Jadi pertama lu berani dulu jelasin apa yang ditanya sesuai. Yang kedua open mind ya, membukakan wawasan atau pikiran nasabah tentang pentingnya dia punya asuransi. Punya asuransi. Karena kalau nasabah udah tahu manfaat, yang kita bicara manfaat ya, bukan fitur. Kalau fitur dia bisa baca di website. Tapi kita bicara kenapa dia harus punya. Kenapa dia harus punya asuransi? Apa fitur dengan manfaat ya? Kalau fitur kan kita hanya ngejelasin manfaatnya untuk kanker ke diagnosa awal 200 juta ya Pak, kanker tahap akhir 800 juta. Secara literlek lah ya? Ya itu nggak yang terjadi sesuai dengan kebutuhan dia saat itu? Iya, jadi kita treat dia juga gitu, kita ngegali kebutuhannya dia. Ketika dia sounding apa aja yang dia udah punya nih, ketika misalkan nasabah nanya udah banyak asuransi, kadang dia gali lagi gitu, asuransinya apa aja yang udah punya, jiwa, dia sounding kan, dia sebutin, terus berarti cancer belum ada nih, di situ dia mulai masuk di situ, dia masuk dengan, nah justru kita memberikan penawaran yang berbeda ya Pak untuk cancer, ya mungkin kalau di asuransi luar, Bapak harus stadium 4 dulu baru bisa klaim, dan kita baru diagnosa awal dan klaim itu disetujui ya Pak, kita cairin ke 200 juta gitu. Kenapa sih cancer? Kenapa kan banyak anak nasabah kebanyakan nggak mau Mbak kalau cancer. Di situ kita mulai lagi ilustrasi. Maksudnya kenapa cancer? Karena cancer itu salah satu penyakit kritis yang biaya pengobatannya nggak murah. Contoh kemoterapi. Kalau kita didiagnosis kanker, kita disarankan minimal 5-7 kali kemoterapi. Artinya bisa nggak gue bilangin
bahwa setiap lu buka wawasan nasabah itu boleh pakai ilustrasi, boleh keunggulan produk, benefit produknya seperti apa, macam-macam itu intinya lu mau membuka wawasan nasabahnya ya. Ditambah juga dengan kepedean lu bahwa gue percaya juga sama produk ini. Kalau pede kan intonasi kita juga nggak turun dan kita kan cuma modal suara ya Bang Roy. Maksudnya kalau kitanya juga lemes kan yang ke deliver ke nasabah juga pasti hasilnya juga nggak maksimal gitu. Jadi yang dilakukan adalah jadi dia pede aja sama apa yang dia jual selama nasabah masih mendengarkan dengan baik gitu. Dia nggak tutup telepon, dia masih mau dengerin, ya udah dia dijelasin selayaknya dia jualan asuransi. Dan lebih deep lagi sih terkait tadi manfaat asuransi dan cancer pengobatan kan kita banyak ngasih ilustrasi kan. Dan kadang Nida juga selipin ke pengalaman pribadi Nida kenapa dia harus punya asuransi. Karena Nida pribadi punya pengalaman ketika orang tua Nida sakit nggak punya asuransi. Oh, jadi gue ngerti-ngerti. Pada saat lu tadi itu pertama lu udah pede, bukain wawasannya, lu juga ya jelasin apa yang lu alamin. Apa yang didalamin. Maksudnya true story, dia selalu bilang nasabah ini true story terjadi sama hidup saya. Tapi itu yang beneran? Beneran. Jadi waktu orang tua Nida sakit, kurang lebih biaya besar juga yang dikeluarin gitu ya pada saat itu. Sakit apa? Diabetes. Ya walaupun maksudnya kita sebagai anak-anak kan sudah berusaha mengobati ya sampai gimana ngelakuin yang terbaik biar orang tua sembuh gitu kan. Duit kita keluarin, nggak ada asuransi sama sekali. Sama sekali nggak ada asuransi. Ya mau nggak mau kita harus ngeluarin duit dong Pak. Waktu saat itu kan ya ratusan juta, lumayan, hampir 300 juta something gitu. Dan itu benar-benar keluar dari kantong kita sebagai anak-anaknya nih gitu. Walaupun ya Tuhan lebih sayang, mereka meninggal dunia karena diabetes tadi. Tapi mungkin yang mau disampaikan ke nasabah adalah kita beli asuransi di saat kita masih sehat. Karena kalau kita udah sakit, kita mau beli asuransi yang preminya 3 juta per bulan pun asuransi udah gak ada yang mau cover. Karena kita udah ada riwayat sakit. Itu sih kadang yang Nida selipin di sela-sela Nida kasih ilustrasi ke nasabah. Itu jadi menurut gue sih pada saat lu kayak gitu, even mungkin juga customer yang lihat lu kayak gini mungkin juga jadi tersentuh dan juga itu jadi full power. Nah masalahnya sekarang kalau misalkan ada teman-teman kita yang jualan nih, tapi dia nggak punya pengalaman itu gimana? Kan banyak. Maksudnya kalau kita bicara kita punya gadget yang bisa kita manfaatin buat cari informasi kan. Contoh kayak mungkin Pak SBY kan juga belum lama terdiagnosa cancer. Ya kan, terus belum lama Tukul Arwana ya. Tukul juga cancer. Itu juga masalah Bunda Dorce ya? Itu bukan ya? Nggak tahu, kayaknya bukan cancer deh kalau Bunda Dorce. Tapi kalau kayak Olga banyak lah sebenarnya kita bisa. Tapi kan kadang kita nggak kasih itu ke nasabah. Jadi nasabah tuh nggak terbuka. Kadang kan kalau kita jelasin dia akan oh iya ya. Jadi minimal kita itu dulu kita lakuin, kita kasih ilustrasi. Karena nggak bisa kita cuma jual fitur tanpa kita ngebuka pikiran dia. Gitu. So ada beberapa trik tadi yang udah kasih. Mudah-mudahan teman-teman juga mudah-mudahan bisa dipakai baiknya karena nggak usah takut kalau misalkan jual asuransi selama memang niat kita baik. Karena dia percaya kalau niatnya baik hasilnya baik gitu. Nah kan gue lah ngomongin keberanian secara teknik membuka wawasan terus juga mungkin ada yang kayak suka kepelinsut lah kayak keliru dikit gitu nggak nyampein gini gitu. Nah gimana lu cara ngatasin yang kayak gitu? Biasanya kan hal-hal yang kecil gitu kan, atau salah premi atau apa? Salah sering terjadi karena namanya kita jualan dengan presentasi yang panjang kan, kecelek sedikit pasti ada gitu. Teman dia langsung tadi salah dan dia langsung klarifikasi. Saat itu juga. Iya, jadi dia nggak nunggu di bawah baru Nida klarifikasi karena kan pada saat nasabah nanya kan berarti dia ada konsen di situ, ada konsen misalkan. Terus Nida salah jawab nih, dia langsung kayak, maaf tadi saya klarifikasi ya Pak, gitu. Jadi yang kita cover ini ya Pak, ini dan ini. Gitu. Dan itu lu lakukan terus menerus ya, maksudnya itu udah jadi habit ya. Boleh nggak gue bilang bahwa kalau lu membangun sesuatu yang benar itu juga ada prosesnya gitu ya, terus itu juga harus jadi habit. Kesadaran kita terhadap itu gitu mungkin ya, sama mungkin belajar terus menerus ya. Iya, dan satu sih maksudnya kalau bisa one shot one kill kenapa harus kerja 2 kali? That's it. Kalau Nida mikirnya gini, kerja ya harus smart gitu. Kalau memang bisa sekali penjualan sukses, kenapa harus hubungin lagi? Harus pending lagi gitu ya? Kenapa harus? Itu prinsip Nida ya. Maksudnya ada teman-teman yang mungkin berpikirnya berbeda, tapi Nida nggak menyalahkan karena itu pemikiran masing-masing. Tapi kayaknya kamu yang bener deh. Mudah-mudahan bisa dicontoh. Gak, gue juga dulu kayak gitu sih. Gue juga dulu kayak gitu sih. Kayak gitu maksudnya kalau itu prinsip Nida. Tapi kalau memang suka dia nanya, lu nggak mau follow up sih? Bukan nggak mau follow up, sebisa mungkin Nida ngejaga
penjualan sekali sukses ya udah, karena kan target kita kan quality, kita bisa kontrol quality. Di luar itu kita nggak bisa kontrol, ya kan? Kalau kita bisa kontrol quality, kita tahu mana yang menurut kita salah, menurut kita benar, dan ketika ada kesalahan kita langsung klarifikasi, udah clear. Ngapain harus ada second call gitu? Gue sih agree sama lu. Kalau gue mungkin menambahkan sedikit adalah gue selalu berpikir kayak gini. Pada saat lu second call, yang ada di mindset lu apa sih? Rusak biasanya. Iya. Yang kemudian membebani pikiran kita, paradigma kita jadi ya mindset kita rusak ya. Padahal kita udah mau online nih, nasabah baru nih, kita masih sangkut-sangkut yang latih. Iya. Iya nggak? Bener. Jadi bener one kill. Udah sekali harus selesai iya atau tidak gitu. Iya, dan kita bisa, maksudnya pengalaman juga kan ketika second call belum tentu nasabahnya nggak change mind. Terus belum tentu nasabahnya bisa ngangkat cepet. Karena kan hard contact gitu kan. Kita tahu nasabah mobilitasnya tinggi ya, nggak gampang ngangkat telepon lagi gitu kan. Makanya ketika Nida jualan, ya pernah juga Nida ada follow up dan dia Nida telepon lagi, pernah. Cuman karena Nida ngerasa tadi udah pede jualan di awal, nasabah phone kok clear gitu. Jadi ketika ada second call, Nida nggak pernah ngerasa yang aduh ntar nasabah belum pikiran gak ya gitu, enggak. Maksudnya pede aja, itu yang penting ini sih mindset. Positif aja sih. Jadi kalau kita berpikirnya baik, hasil baik, positif gitu, dan itu selalu proven terjadi sama diri Nida gitu. Kalau selama Nida jalanin, ketika Nida berpikirnya positif, yang didapetin hasilnya positif juga. Gitu. Dan jangan pernah takut. Jangan pernah takut, karena yang kita basically kan kita jualnya asuransi. Asuransi itu udah pasti business rejection kan, udah pasti itu penolakan. Dari penolakan yang kita hadapi kan, kita berevolusi jadi sales yang lebih baik dan tangguh. Kenapa Nida bertahan selama kurang lebih 8 tahun di dunia marketing? Ya karena udah tough, jadi bisa survive dalam keadaan apapun. Itu sih kenapa Nida milih tetap di sini. Pertama, ya Nida ngerasain uangnya, Nida bisa dapat, ya maksudnya apapun yang Nida dapat selama ini dari hasil telemarketing. Mungkin sebagian orang berpikir telemarketing itu adalah pilihan terakhir, karena udahlah daripada nggak kerja. Kalau lu yang pertama? Enggak, ini bukan pilihan terakhir, tapi ini pilihan saya. Asik. Ya ini pilihan Nida, karena ketika Nida memutuskan untuk tele, bukan karir, karena kalau sebelumnya sih sebelum di AI akan ada tawaran juga untuk leader dan trainer. Tapi Nida berpikir karena Nida pengen income lagi, pengen nyari komisi, akhirnya Nida memutuskan di IA untuk jadi seorang tele. Tapi bukan tele yang jangan nanggung gitu. Kalau mau jadi tele ya harus all out. Maksudnya ya kayak komisi kita harus bisa ya minim-minim bisa 30 juta, 20 juta gitu. Gue seneng loh dengerin lu dapat komisi itu. Pernah nggak sih lu ngalamin kayak ini kan business rejection lu tadi bilang, ngalamin kayak di titik terendah gitu kayak yang demotivate gitu? Pernah. Gue kira lu sekuat itu. Ternyata pernah juga ya. Pernah, apalagi perjalanan panjang selama 8 tahun ini kan pasti ada. Kenapa itu di titik itu biasanya? Ya kadang kan namanya kita jualan kan, kayak dulu kalau kita jual aja kan kadang ada yang laku, ada yang nggak laku gitu ya Bang Roy. Misalnya di proses kita berjalan itu ada kadang kita nggak closing atau sampai berhari-hari gitu. Cuman Nida kadang kayak memanage emosi jangan sampai lu demotivate. Gimana caranya? Balik lagi ke goalsnya sih. Maksudnya ketika Nida lagi demotivate, maksudnya kan kalau itu udah paling susah kalau udah demotivate. Kalau hard skill, maksudnya kalau kita nggak bisa. What your goals? Apa yang jadi? Independent financial. Nggak mau tergantung sama suami atau gimana nih? Oh beneran? Iya bener. Aduh, gue sebagai suami tersungging loh ini. Sebenarnya kalau nggak soal suami sih nggak. Ya, I see, nggak bercanda. Iya nggak apa-apa. Tapi gue tahu lu maksudnya lu memang mau menjadi seorang ibu yang bisa membantu keluarga gitu lah ya. Betul. Karena kan Nida juga mikir, Nida sekarang belum punya anak kan, apa ini udah harus di rumah gitu, yang cuman terima gaji dari suami, even dia udah ngasih gitu kan. Cuman buat Nida kalau lu bisa punya income sendiri, kenapa harus tergantung sama suami gitu? Short dream lu apa sih? Yang boleh tau nggak sih? Sebenarnya sih kalau di jalan goals jangka pendek ya pengen ini aja sih. Kalau sebenarnya sih kalau jangka pendek lebih kayak pengen punya tabungan yang banyak aja sih, deposit, invest kayak gitu kan. Tapi kalau jangka panjangnya pengen punya villa. Asik. Karena kan itu orang asli Jakarta. 5 tahun lagi gue bisa mampir ke villa lu lah. Amin, mudah-mudahan. Jadi ini akan direkam di sini. Amin. Mudah-mudahan yang lain juga ngedoain. Ya pasti. Maksudnya pengen punya villa. Maka Nida sekarang ketika Nida masih dikasih kesempatan kerja, ya Nida harus bersyukur. Pertama, bersyukur dalam arti bukan kita mengucap bersyukur, enggak. Tapi kita do the best tiap harinya. Namanya tantangan, pressure itu udah pasti dunia sales. Gitu. Cuman bagaimana kita menanggapinya sih, menyikapinya. Kalau kita menyikapinya dengan hal positif dan membuat kita lebih baik, dan itu terbukti sama diri Nida sendiri,
maka Nida share ke teman-teman karena itu terjadi sama hidup Nida sendiri gitu. Selama Nida berjalan 4 bulan di AIA ini, alhamdulillah banget yang Nida dapetin gitu. Terus juga orang yang sangat-sangat motivationalnya tinggi gitu. Ada nggak sih orang yang menjadi lu lihat gitu sebagai sosok yang menjadi sumber motivasi lu gitu? Keluarga sih. Keluarga ya. Jadi balik lagi ke keluarga. Keluarga karena kan kita kerja buat keluarga. Maksudnya buat suami, buat ngebahagiain suami, biar dia bangga sama Nida kan. Nida bisa kerja tapi Nida bisa berprestasi gitu. Nida bisa menjaga attitude, bisa menjaga quality, quantity, dan bisa balance kan. Pasti juga keluarga bangga gitu sih. Yes, setuju. Sih, keluarga. Kalau teman biasanya pada saat seneng ya. Tapi kalau keluarga pada saat kita sulit tetap ada. Baliknya pulangnya ke rumah, ke keluarga lagi, ke keluarga lagi. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir gue deh gitu. Tadi sih gue sih udah dapat banyak. Kalau gue ya mudah-mudahan nih teman-teman yang dengar podcast kita hari ini ambil baiknya ya Bang. Mendapatkan banyak insight gitu ya, banyak masukan. Nah, yang gue simpulkan tadi mungkin ada beberapa, salah satunya itu niat tulusnya harus ada gitu ya. Kalau kita mau punya income yang bagus dan kualitas yang bagus, niat tulusnya harus ada. Terus tadi apa? Berani gitu ya, berani menjawab pertanyaan sesuai dengan yang pertanyaan nasabah, menjawab pertanyaan dengan pertanyaan nasabah dengan yang sebenar-benarnya. Lalu percaya gitu ya sama produk, pemimpin lu, sama company lu gitu ya. Itu banyak banget nih. Jadi teman-teman mudah-mudahan podcast ini bisa memberikan masukan yang baru buat kalian yang sedang jualan. Sehingga sama seperti teman kita ini bisa dapat income bagus dengan quality yang bagus. Terakhir mungkin pertanyaan gua nih ke Anida, pesan terakhir gitu mungkin buat teman-teman yang saat ini mungkin QA-nya lagi bobrok gitu ya, apa gitu? Ya buat teman-teman sih, maksudnya kita kan sama di level yang sama gitu ya. Maksudnya kalau Nida bisa ngasih hal yang positif, mudah-mudahan itu jadi hal positif buat teman-teman. Alhamdulillah gitu. Karena kan yang tadi dia bilang, kita nggak pernah tahu kondisi nasabah ketika ditelepon second call, apakah dia change mind, apakah dia bisa diangkat lagi atau enggak. Jadi kalau kita bisa kerja pinter, sekali jualan sekali clear, kenapa harus kita berpikir 2 kali gitu. Dan buat teman-teman gak usah takut, maksudnya selama kita ngejawabnya benar sesuai dengan SOP perusahaan, selama dengan rules perusahaan, kita jawab aja gitu, gak usah takut ya. Ketika memang misalkan ngerasa kayaknya stuck gitu, gak ada perbendaharaan kata-kata, ya belajar handling, belajar untuk terus belajar product knowledge ya. Karena kan kita nasabah itu kan di luar makin pinter, kita gak boleh di bawah nasabah justru, karena kan nasabah informasi dari kita. Ketika dia dapat nasabah dari informasi dari kita harus bisa mengedukasi juga dia sih, karena nasabah kayak gitu. Mudah-mudahan teman-teman ambil baiknya, karena Nida juga kan pasti ada sisi jeleknya juga, tapi ini yang terjadi dan yang Nida lakuin selama Nida di dunia telemarketing, makanya bisa konsisten dan bisa dapat komisi segitu, alhamdulillah. Dan teman Nida juga yakin teman-teman bisa kok Bang Roy, maksudnya selama dia balik ke keluarga lagi, niatnya baik, tulus, insya Allah hasil yang didapetin juga baik kok. Nida percaya itu. Mungkin kalau dari gua kan kemarin bilang waktu event gua nggak kenal lu waktu lu di ruangan training kan. Gua cuma tantangin berapa? 50 juta gitu ya. Dan gua bilang, Profit, udah mulai kejadian gitu ya. Jadi sekarang lu bilang nih, lu kan goalsnya apa? Pila, berarti 5 tahun dari sekarang selama kontrak lu di sini 5 tahun kejadian lo. Ya mudah-mudahan bisa. Ini gua bukan dukun ya. Dan mudah-mudahan juga AIA kan perusahaan besar dan bisa long term, persistensi juga bagus gitu kan, karena kan kita kan juga digaji dari AIA BCA, maksudnya dari AIA juga kan. Jadi mudah-mudahan sih kita jaga rumah kita baik-baik gitu kan, karena ini yang ngasih kita rezeki sampai dengan saat ini. Ya mungkin rezeki dari Tuhan, tapi berantaranya lewat AIA gitu. Jadi kita jaga baik-baik. Oke, thank you banget Anida, udah bisa datang di podcast ini. Udah seneng banget loh bisa sharing, maksudnya nggak beruntung, mungkin bisa katakan beruntung ya, bisa ada di sini, bisa sharing ke teman-teman. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil dan bisa diaplikasikan juga di lapangan. Tapi kalaupun enggak, at least dia sudah melakukan yang terbaik gitu, udah kasih hal positif. Oke, kalau saya lanjut ini mungkin bisa sampai malam ya. Dan sementara kalau di Singapura, salamkan di Singapura ini teman-teman. Ini kita sekarang lagi ada di AIA Sentral, tapi view-nya keren banget. Dan kita sudah dengar banyak sharing dengan Umi atau Umi sih? Umi Anida yang luar biasa ini. Mudah-mudahan
semoga ya, hopefully banget semua teman-teman yang menyaksikan acara ini bisa mendapatkan sesuatu. Amin. Dan kita jadikan sekali lagi telemarketing AIA BCA ini menjadi champion di market di Indonesia. Dan saya berharap dalam penutup terakhir ini semua teman-teman bisa mendapatkan income yang bagus. Amin. Dengan QA yang bagus. Good luck buat semuanya. Thank you. Thank you. Semangat pagi. Pagi. Oke. Bye.